dan dengarkan pengajiannya Gus Baha. Pernah dengar Gus Baha? Nah, Gus Baha. Jadi supaya tenang, terutama yang favorit dengan Gus Baha itu Kacur itu. Pak Kacur itu sempurna sekali sama Gus Baha. Pak Qaddafi. Yo, sempurna banget. Sama Gus Baha. Dia menyarankan supaya si ibu itu dengarkan biar tenang, Islamnya seperti Islam Gus Baha aja. Dia juga membaca ini, ya kodarullah dia mencantumkan YouTube-nya, apa namanya? Channel YouTube. Oh, channelnya. Akhirnya coba saya buka, dan yang lain ternyata juga sudah buka. Saya buka, ternyata dia sedang menceritakan mengenai siapa dan mungkin sekitar karakternya orang-orang kafir itu siapa. Kemudian dia dengan entengnya membaca surat Toha ayat pertama dan kedua. Ya, Toha ma'anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Gitu ya. Oke. Jadi surat Toha itu. Lalu dia nggak masalah, dia kelihatannya tenang aja. Mungkin karena dia merasa sebagai ahli tafsir, tenang aja. Jadi Toha anunya apa namanya? Dia terjemahkan, "Hei Muhammad, ma'anzalna tidak saya turunkan ilaika kepada Muhammad." Ya, Qur'ana untuk supaya kamu susah. Ma'azana ilaikal Qur'ana litasqa. Saya tidak turunkan ilaika kepada Muhammad. Jadi, pertama terjemahannya, dia menerjemahkan sendiri tanpa ada merasa ada apa? Ada pertanyaan di situ karena dia merasa ahli Quran. Toha, hei Muhammad, ma'azana tidak kami turunkan ilaika kepada Muhammad litasqa untuk menjadi susah, kamu menjadi susah. Saya gitu, langsung insya Allah saya langsung. Saya pengen keterangan dari keterangan yang sahih mengenai bahwa Toha dan yang lain dalam hal ini Yasin itu sebagai nama Muhammad. Saya pengen tahu. Tolong jawab dosen-dosen yang kiai profesor itu ngawur semua. Mas, tolong antum kalau menafsirkan Al-Quran pakai tafsir bil maksud. Ada yang pakai tafsirnya yang baru itu, Wahbah Zuhairi, tafsir yang baru itu. Anak itu dosen sini sastra Arab, dia termasuk gak bisa sastra Arab di sini, kemudian dia ke LPGA, dia kan ngerti Arab. Dulu di Langitan, mondok di Langitan. Sampai saya panggil, antum itu kan sampai senior di Langitan. Kembali ke tafsir Jalalain, kembali ke tafsir yang dimaksud itu, jangan tafsir baru itu. Jadi saya suruh kembali, karena kita yang benar menafsirkan Al-Quran itu Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya ayatnya masih masih umum, maka tafsirnya cari ayat yang menafsirkan, menterka itu ditafsirkan Al-Quran di Quran. Kalau tidak ada maka Al-Quran bil hadis. Silakan. Ternyata tidak ada. Jadi kalau kembali ke masuk, ada banyak hadis. Saya menemukan 6 hadis yang menyatakan bahwa tidak ada dari hadis itu bahwa Toha dan yang lain-lain Yasin misalnya sebagai nama Muhammad. Tidak ada. Nama Nabi Muhammad itu yang terkenal ada 5. Anal Hasyir, saya Hasyir, kemudian Muhammad, Ahmad, Hasyir, kemudian apa lagi 2 lagi ya. Ada 5. Jadi namanya itu ada 5. Kecuali julukannya dia bisa Mustafa, dia ada juga yang lain. Tapi tidak ada nama Tuhan. Dan semua tafsir-tafsir yang dari hadis dimaksud itu menamakan bahwa itu hanya huruf-huruf muqatta'ah. Tidak ada maknanya, tidak ada. Seperti tafsir dan dengarkan pengajiannya Gus Baha. Pernah dengar Gus Baha? Nah, Gus Baha. Jadi supaya tenang, terutama yang favorit dengan Gus Baha itu Kacur itu. Pak Kacur itu sempurna sekali sama Gus Baha. Pak Qaddafi. Yo, sempurna banget. Sama Gus Baha. Dia menyarankan supaya si ibu itu dengarkan biar tenang, Islamnya seperti Islam Gus Baha aja. Dia juga membaca ini, ya kodarullah dia mencantumkan
YouTube-nya. Apa namanya? Channel YouTube. Oh, channelnya. Akhirnya coba saya buka. Dan yang lain ternyata juga sudah buka. Saya buka, ternyata dia sedang menceritakan mengenai siapa dan mungkin sekitar karakternya orang-orang kafir itu siapa. Kemudian dia dengan entengnya membaca surat Toha ayat pertama dan kedua. Ya, Toha ma'anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Gitu ya. Oke. Jadi surat Toha itu. Lalu dia nggak masalah, dia kelihatannya tenang aja. Mungkin karena dia merasa sebagai ahli tafsir, tenang aja. Jadi Toha anunya apa namanya? Dia terjemahkan, "Hei Muhammad, ma'anzalna tidak saya turunkan ilaika kepada Muhammad. Ya, Qur'ana untuk supaya kamu susah. Ma'anzalna ilaika Qur'ana litasqa. Saya tidak turunkan ilaika kepada Muhammad." Jadi, pertama terjemahannya dia menerjemahkan sendiri tanpa ada merasa ada apa, ada pertanyaan di situ karena dia merasa ahli Quran. Itu Toha, "Hei Muhammad, ma'anzalna tidak kami turunkan ilaika kepada Muhammad Muhammad litasqa untuk menjadi susah, kamu menjadi susah." Saya gitu langsung, insya Allah saya langsung. Saya pengen keterangan dari apa namanya, keterangan yang sahih mengenai bahwa Toha dan yang lain dalam hal ini Yasin itu sebagai nama Muhammad. Saya pengen tahu. Tolong jawab dosen-dosen yang kiai profesor ngawur semua. Mas, tolong antum kalau menafsirkan Al-Quran pakai tafsir bil maksud. Ada yang pakai tafsirnya yang baru itu, Wahbah Zuhairi, tafsir yang baru itu. Anak itu dosen sini sastra Arab, dia termasuk gak bisa sastra Arab di sini, kemudian dia ke LPGA, dia kan ngerti Arab. Dulu di Langitan, mondoknya Langitan. Sampai saya panggil, antum itu kan sampai senior di Langitan, kembali ke tafsir Jalalain, kembali ke tafsir yang bil maksud itu, jangan tafsir baru itu. Jadi saya suruh kembali, karena kita yang benar menafsirkan Al-Quran itu Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya ayatnya masih mujmal, masih umum, maka tafsir yang kali ayat yang menafsirkan, mendetailkan itu ditafsirkan Al-Quran di Quran. Kalau tidak ada maka Al-Quran bil hadis. Silakan. Ternyata tidak ada ya. Jadi kalau kembali ke maksud, ada pada hadis. Saya menemukan 6 hadis yang menyatakan bahwa tidak ada dari hadis-hadis itu bahwa Toha dan yang lain-lain Yasin misalnya sebagai nama Muhammad. Tidak ada. Nama Nabi Muhammad itu yang terkenal ada 5. Anal Hasyir, saya Hasyir, kemudian Muhammad, Ahmad, Hasyir, kemudian apa lagi, 2 lagi ya. Ada 5. Jadi namanya itu ada 5. Kecuali julukannya dia bisa Mustafa, dia ada juga yang lain. Tapi tidak ada nama Tuhan. Dan semua tafsir-tafsir yang dari hadis dimaksud itu menamakan bahwa itu hanya huruf-huruf muqatta'ah. Tidak ada maknanya, tidak ada. Seperti tafsir